Mohon perhatian, sesaat lagi podcast akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Azhar. Dan halo semuanya, nama aku Vie. Kita dari SMP Mutiara Bunda. Selamat datang di podcast Mutiara Bunda. Sang Gemintang menginspirasi generasi muda. Podcast Mutiara Bunda. Kita kedatangan tamu spesial. Wah, siapa tuh, Char? Ini dia. Oke, Andra sebagai narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keandra dan aku ingin berterima kasih kepada Vie yang sudah mengundang aku. Oke, terima kasih juga Kean sudah hadir. Pagi Kean, gimana hari ini kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Oke Kean, jadi kita mulai aja ke pertanyaan ya. Oke, boleh? Kamu tahu nggak tentang konflik Israel sama Palestina? Tentu saja tahu. Kamu tahu nggak sejarah awal mula Israel sama Palestina? Oke, jadi sejarah awalnya itu berawal kepada Palestina yang masih dalam kekuasaan Ottoman, lalu Inggris, lalu terjadi Perang Dunia Kedua, lalu terjadi juga Holocaust. Nah, dalam peristiwa ini orang-orang Yahudi itu bermigrasi kepada Palestina dan pada tahun 1948 terjadilah deklarasi kemerdekaan Israel yang memicu perang dari negara-negara Arab. Lalu sejak itu konflik terus berlanjut hingga hari ini. Oh, berarti udah lama banget ya kayak konfliknya kayaknya. Sudah lama banget. Oke, kalau misalnya untuk titik paling sensitif konflik itu di mana? Sebenarnya untuk titik konflik itu berada di Gaza, tetapi yang paling sensitif itu berada di Yerusalem, dikarenakan di Yerusalem ini merupakan tempat suci bagi tiga agama besar di dunia. Yang pertama itu Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga ada Kristen. Oke, berarti emang titik politik sama agama ya di Iya, situ betul sekali. religious. Kalau misalnya posisi Indonesia di konflik ini tuh gimana Kak? Wah, tentu saja Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak membuka kesempatan untuk berhubungan diplomat dengan Israel sampai Palestina merdeka. Wah, berarti ya mendukung banget ya. Betul sekali. Terus sekarang kita sebagai generasi muda, sebagai pelajar, menurut kamu di generasi muda ini peran kita tuh apa sih? Tentu saja sebagai generasi muda zaman sekarang jangan sampai kita menutup mata dengan isu-isu sosial pada zaman ini. Seperti isu Palestina dan Israel ini. Kita harus bisa mengetahui apa yang terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana kita mengatasi isu-isu sosial ini. Untuk isu sosial ini terdapat beberapa hal atau cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita belajar dan mengetahui isu ini dari sumber-sumber kredibel. Yang kedua adalah jangan sampai kita membeli atau bekerja sama dengan perusahaan yang terafiliasi Israel karena itu dapat membantu Israel dan merugikan Palestina. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Betul sekali. Kalau menurut kamu solusi perdamaian antar dua negara tuh gimana? Secara teori kedua belah pihak ini bisa berdamai, tetapi sangat sulit dikarenakan pemukiman Israel sudah meluas ke tepi barat dan kepercayaan antara kedua belah pihak ini sangat rendah. Oh iya sih. Terus menurut kamu kalau misalnya ini konflik kira-kira kapan selesai? Sangat tidak bisa diperkirakan ya Vie, tapi kita berdoa saja konflik ini cepat selesai. Iya sih, emang gak bisa diperkirakan. Sekarang aku mau nanya, sebagai generasi muda nih, sebagai pelajar gitu, apa pendapat kamu di boykot? Saya sangat setuju tentang boykot, tetapi yang kita harus tegaskan adalah kita hanya tidak membeli produk-produk Israel, bukan merusuh di tempat produk-produk Israel. Dikarenakan terdapat teman-teman kita yang sedang mencari nafkah juga. Jadi yang kita sekarang dapat lakukan adalah tidak membeli produk-produk yang terafiliasi oleh Israel. Jadi
yang saya baca adalah bahwa jadi di Indonesia, produk Israel di Indonesia itu ada franchise. Jadi keuntungan dari yang di Indonesia itu dikirimkan 40% langsung ke Amerika dan Amerika membantu Israel. Jadi apabila kita membeli satu produk Israel seharga 100.000, kita baru saja memberikan 40.000 uang kita kepada Israel. Wah, sangat berdampak ya. Betul sekali. Wah, ngomong-ngomong soal boykot tadi, apa aja produk yang diboykot atau terafiliasi Israel? Tentu saja mayoritas dipegang oleh Amerika, contohnya McDonald, Domino's, Burger King, Pizza Hut, dan perusahaan dari Amerika lainnya. Wah, banyak sekali ya yang mendanai. Betul sekali. Dan kita bisa untuk mengetahui apakah produk ini terafiliasi oleh Israel itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang kalian bisa download di Play Store. Apa saja aplikasi-aplikasinya dan adakah cara lain buat kita mengetahui produk yang mendanai Israel? Aplikasinya itu yang saya pakai sampai hari ini yaitu No Thanks. Lalu caranya yang pertama tentu saja research atau meneliti searching di internet gitu. Oke, ngomong-ngomong soal boykot, ada nggak nih produk Indonesia yang pro Israel? Tentu saja ada. Ya kita berbicara itu ada dua yang paling besar, itu Unilever dan Nestle. Yang paling sering kamu pakai mungkin Aqua. Wah, iya aku sering banget Aqua tuh kayak. Coba kamu ganti ke Amidis. Ih, baru tahu kalau misalnya Aqua tuh sebenarnya pro Israel. Iya makanya. Aku juga baru tahu. Oh. Padahal kan pemiliknya tuh dari Indonesia kan? Iya. Tiba-tiba pro Israel. Oke, dari audiens ada pertanyaan nggak ini? Wah, pertanyaan bagus sekali, tapi aku cowok nih. Coba tanya Vie. Kalau yang aku tahu sih ada Vaseline, Maybelline, Rose All Day, sama satu lagi L'Oreal. Wah, Vaseline ini ya? Israel ya? Kamu pakai Vaseline? Iya, pelembab bibir. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan lagi nggak? Oke, boleh. Boleh nih sekarang. Okean. Tentu saja dengan cara sederhana, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sebelum penutupan ada pesan terakhir dari Kean nggak buat kita, khususnya remaja Indonesia? Ada, yaitu 3B. Yang pertama, boykot produk Israel. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, belajar mengambil hikmahnya. Yeay. Oke, makasih Kean udah hadir di podcast kali ini. Terus semoga bermanfaat juga buat kita semua. Amin, amin ya Allah. Oke, saya pamit undur diri. Nama saya Vie. Nama saya Keandra, kalau panjang Keandra. Oke, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seru banget ya pembahasannya. Iya, tadi pembahasannya menarik banget ya. Jadi kita itu harus 3B. Yang pertama, boykot produk Israel. Yang kedua, kita harus berdoa. Dan yang terakhir, belajar menerima hikmah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Dan maaf jika tadi kita ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, siapa tuh, Char? Ini dia. Gitu, Bu. Kami dari SMP Mutiara Bunda. Selamat datang di podcast SMP Mutiara Bunda. Oke, kayak ngomong-ngomong soal boykot, ada nggak sih produk Indonesia yang boykot? Ada. Yang pro Israel, Bu. Yang boykot? Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keandra Zakalanda Kusuma. Kalian boleh panggil aku Kean. Dan saya ingin aku